Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pengembangan instrumen penelitian pendidikan akan menjelaskan tentang lembar observasi, di mana saya Mia Masyara sebagai moderator, Mayang Aprila Trisa sebagai penyaji, dan Sukses Jona Mutia sebagai penyaji. Materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Mayang, materi ketiga akan dijelaskan oleh Sukses, dan materi keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja penjelasan dari rekan-rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Maya Aprilia Trisa akan menjelaskan tentang hakikat observasi dan juga instrumen observasi. Nah, yang pertama adalah hakikat observasi. Pengertian dari observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Pengertian observasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Kartini-Kartono. Menurut Kartini-Kartono, observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu yang khususnya untuk tujuan mengumpulkan fakta, data, skor, atau nilai, satu verbalisasi atau disebut dengan pengungkapan kata-kata dengan segala sesuatu yang telah diteliti atau diamati. Yang kedua, Sugiono. Menurut Sugiono, observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati suatu kondisi dari bahan-bahan pengamatan. Untuk bagian teknik observasi seperti ini sangat cocok digunakan sebagai penelitian guna proses pembelajaran, perilaku dan sikap dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Gibson R.L. dan Michel M.H., observasi adalah teknik yang bisa untuk digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Untuk pengamatan seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dibantu menggunakan metode penelitian yang lainnya. Yang keempat, menurut Patton, pengertian observasi adalah sebuah metode yang akurat serta spesifik, teknik pengumpulan data dan juga harus mempunyai tujuan, serta mencari informasi-informasi tentang segala kegiatan yang sedang berlangsung guna dijadikan objek kajian untuk sebuah penelitian. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri observasi. Ciri-ciri observasi ada 3. Yang pertama adalah objektif, yaitu dilakukan dengan berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Yang kedua, faktual, yaitu pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenaran tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga, sistematis, yaitu kegiatan observasi dilakukan sesuai metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan. Nah, selanjutnya adalah tujuan observasi. Tujuan observasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk dapat menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui sebuah pengamatan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang suatu objek yang sedang kita kaji. Dan yang keempat, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai sebuah objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang sangat relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Nah, kemudian jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi ada 3. Yang pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Yang kedua, observasi sistematis. Merupakan kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi, biasanya terdapat beberapa faktor atau parameter yang akan diobservasi. Yang ketiga adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek tertentu. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam observasi, yang pertama pelaku dan partisipan, yang kedua kegiatan, yang ketiga tujuan, yang keempat tempat dan waktu, dan yang kelima peralatan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi. Yang pertama, data pengamatan dicatat dengan segera, tidak berpedoman pada ingatan. Yang kedua, data dapat diperoleh baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, pengamatan terhadap objek penelitian lebih mudah. Dan yang keempat, pengamatan dilakukan secara langsung. Nah, kemudian untuk kelemahan observasi, ada 3. Yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi. Yang kedua, observasi dengan rentang waktu yang lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, jika objek penelitian menyadari dirinya sedang diamati, maka dia cenderung berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengamat. Nah, selanjutnya adalah instrumen observasi.
Instrumen observasi ada 4. Yang pertama, lembar checklist. Yang kedua, lembar skala penilaian. Lembar skala penilaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk kuantitas yang menggunakan skor atau ranking. Yang kedua, rating scale dalam bentuk skripsi. Yang ketiga, rating scale dalam bentuk grafis. Nah, instrumen yang ketiga, daftar riwayat kelakuan. Dan yang keempat, alat-alat mekanik atau elektronik. Nah, selanjutnya adalah langkah membuat instrumen observasi. Yang pertama, cari informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan tentang aspek yang ingin diobservasi, bisa dilihat atau diambil dari kajian teori, kajian pustaka pada proposal penelitian. Yang kedua, pilih-pilih informasi esensial atau yang penting berdasarkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian melalui observasi. Yang ketiga, buat lembar observasi dengan mengacu pada informasi penting tadi, sehingga data yang akan direkam oleh lembar observasi yang dikembangkan tersebut sesuai dengan data yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materinya yaitu memilih lembar observasi. Kriteria lembar observasi yang baik itu sering ditanyakan oleh para pengguna asesmen, di mana lembar observasi itu dapat berbentuk daftar cek atau skala penilaian. Nah, di sini timbul pertanyaan, manakah bentuk lembar observasi yang paling baik digunakan? Apakah dalam bentuk daftar cek ya tidak, atau dalam bentuk skala penilaian? Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, ini merupakan tabel 1 contoh lembar observasi dalam bentuk daftar cek ya atau tidak. Dengan kompetensi yang dinilai yaitu kemampuan melaporkan hasil percobaan IPA. Nah, indikator penilaiannya di sini kita lihat yang pertama merumuskan tujuan percobaan yang relevan. Yang kedua, menjelaskan dasar teori yang sesuai dengan benar. Yang ketiga, menyusun alat dan bahan sesuai tujuan. Dan keempat, menyusun langkah kegiatan untuk mencapai tujuan percobaan. Yang kelima, mengomunikasikan data percobaan dalam bentuk grafik yang sesuai. Yang keenam, menganalisis hubungan yang sesuai di antara variabel percobaan. Yang ketujuh, menggunakan pustaka yang relevan untuk membahas hasil atau temuan percobaan. Nah, yang terakhir itu menyusun kesimpulan secara induktif berdasarkan data hasil percobaan. Nah, di sini juga bisa kita lihat pemenuhan indikator penilaiannya yaitu ada ya dan ada tidak. Nah, pada lembar observasi pada tabel 1 itu dapat kita jelaskan bahwasanya indikator pada tabel 1 seluruhnya menyertakan kualitas tampilan yang diharapkan. Misalnya, merumuskan tujuan percobaan yang relevan. Nah, kata relevan itu sesungguhnya merupakan degree yang merupakan tingkat kualitas yang diharapkan. Nah, contoh lainnya, pada indikator menggunakan pustaka yang relevan untuk membahas hasil atau temuan percobaan. Nah, dari indikator tersebut telah tersurat dengan jelas bahwasannya pustaka yang digunakan harus relevan dan dipakai untuk membahas hasil percobaan. Nah, untuk pada indikator lainnya seperti menyusun kesimpulan secara induktif berdasarkan data hasil percobaan. Nah, indikator tersebut telah jelas kualitas yang diharapkan, yaitu kesimpulan harus disusun dari data, bukan dari teori maupun berdasarkan buku. Nah, di sini juga dapat kita jelaskan bahwasannya daftar cek ya tidak itu perlu menyertakan kualitas tampilan kinerja yang diharapkan pada indikator penilaiannya. Jika kualitas kinerja yang diharapkan tidak dicantumkan, maka hasil penilaian menjadi kurang bermakna. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini tabel 2 contoh lembar observasi daftar cek yang kurang bermakna dengan kompetensi yang dinilai yaitu kemampuan melaporkan hasil percobaan IPA. Nah, tabel 1 dan 2 itu sengaja dibuat untuk menilai kompetensi yang sama. Dengan demikian, indikator penilaiannya pun sama. Hal ini bertujuan untuk membandingkan dengan baik kedua format tersebut, serta dapat memperoleh pemahaman yang bermakna. Nah, di sini kita lihat indikator penilaiannya, yaitu yang pertama merumuskan tujuan percobaan, kedua menjelaskan dasar teori, ketiga menyusun alat dan bahan, keempat itu menyusun langkah kegiatan, kemudian mengomunikasikan data percobaan, menganalisis variabel percobaan menggunakan kepustakaan, dan menyusun kesimpulan. Nah, di sini dapat kita lihat pemenuhan indikator penilaiannya ada ya dan ada tidak. Nah, dari lembar observasi pada tabel 2
tadi, dapat kita jelaskan bahwasanya tidak ada informasi apapun yang diperoleh terkait kualitas tampilan peserta didik. Kemudian, tidak ada informasi bermakna yang dapat disimpulkan terkait kualitas kinerja peserta didik. Dan pada tabel 2 tersebut hanya menunjukkan apakah peserta didik menyusun alat dan bahan, apakah peserta didik menyusun langkah kerja, dan sebagainya. Hampir dapat dipastikan seluruh peserta didik itu akan mengerjakannya. Dengan demikian, hasil penilaiannya tersebut hampir selalu akan ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada skala penilaian. Skala penilaian itu digunakan sebagian besar peserta didik telah cukup terampil dalam menguasai kompetensi yang akan dinilai. Jika sebagian peserta didik itu telah cukup mempelajari suatu kompetensi, tentu tidak sesuai lagi jika dinilai melalui daftar cek iya atau tidak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peserta didik akan memenuhi kriteria ya untuk setiap indikator yang diukur. Guru atau peneliti tidak akan memperoleh informasi yang bermakna tentang capaian kinerja peserta didik jika seluruh peserta didik telah memenuhi kriteria ya pada daftar cek tersebut. Padahal, capaian kinerja ya pada setiap peserta didik mungkin berbeda tingkat kualitasnya. Nah, pada slide selanjutnya nanti ada format lembar observasi yang menyertakan kualifikasi skala penilaian, seperti kurang, baik, dan sangat baik. Nah, dengan demikian hasil penilaiannya dapat memberi informasi yang lebih bermakna. Nah, ini contohnya tabel 3 yang merupakan contoh lembar observasi dalam bentuk skala penilaian. Nah, dengan kompetensi yang dinilai yaitu kemampuan melaporkan hasil percobaan IPA. Nah, di sini kita lihat indikator penilaiannya itu sama dengan tabel 2. Nah, yang membedakan di sini ada skor dan tampilan hasil penilaian, di mana skor 1 kurang, skor 2 sedang, skor 3 baik, dan skor 4 itu sangat tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya lembar observasi pada tabel 1 itu tidak menyertakan kualitas tampilan kinerja pada setiap indikatornya. Nah, pada tabel 2 itu tidak dapat digunakan karena tidak memberi informasi yang bermakna. Untuk tabel 3, itu menyertakan kualitas tampilan kinerja pada setiap indikatornya, tetapi menyertakan kualifikasi skala penilaian, yaitu kurang, sedang, baik, dan sangat baik. Nah, dengan demikian, hasil penilaian dapat memberi informasi yang lebih bermakna. Nah, timbul pertanyaan, jika format pada tabel 1 dan 3 itu dapat digunakan, adakah perbedaan penggunaan di antara keduanya? Nah, di sini kita bahas. Format observasi dalam bentuk daftar cek iya tidak itu digunakan jika peserta didik belum terampil dalam menguasai kompetensi yang akan dinilai. Nah, sedangkan skala penilaian itu digunakan sebagian besar peserta didik telah cukup terampil dalam menguasai kompetensi yang akan dinilai. Nah, jika sebagian peserta didik telah mencukup mempelajari suatu kompetensi, tentu tidak sesuai lagi jika dinilai melalui daftar cek iya atau tidak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peserta didik itu akan memenuhi kriteria ya untuk setiap indikator yang diukur. Nah, di sini ada juga menurut para ahli terkait alasan pemilihan daftar cek atau skala penilaian oleh Lilin dan Granland pada tahun 1995 memiliki pandangan yang sedikit berbeda, bahwasanya skala penilaian lebih sesuai untuk menilai prosedur. Asesmen penguasaan prosedur sering memerlukan informasi tingkat penguasaan atau degree. Nah, informasi tersebut tidak dapat diberikan jika menggunakan daftar cek ya atau tidak. Nah, daftar cek hanya dapat memberi informasi umum, tidak dapat memberi informasi tentang gradasi kualitas kinerja peserta didik. Sedangkan menurut Reynolds et al. Pada tahun 2010, beliau hanya lebih menyoroti perbedaan daftar cek dan skala penilaian pada level target peserta didik yang akan dinilai. Nah, menurutnya, daftar cek iya tidak itu lebih sesuai digunakan pada kelas rendah, yaitu sekolah dasar. Sementara untuk skala penilaian itu lebih sesuai digunakan pada peserta didik di jenjang yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai memilih lembar observasi. Baiklah, materi terakhir akan saya jelaskan sendiri, yaitu mewaspadai indikator penyusup pada instrumen observasi, di mana instrumen penyusup sering dijumpai pada lembar observasi. Instrumen penyusup indikator yang kurang relevan atau tidak sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Indikator penyusup
Hal yang fatal dalam sebuah instrumen penelitian karena indikator tersebut bukan indikator yang semestinya dinilai. Indikator penyusup dapat merusak validitas instrumen penelitian. Indikator penyusup membahayakan karena semakin dominan kehadirannya, maka validitas instrumen akan semakin rendah. Kehadiran indikator penyusup sangat berbahaya mengingat setiap indikator penilaian akan berkontribusi pada skor capaian. Kehadiran indikator penyusup masih banyak ditemukan pada rubrik dan lembar observasi yang digunakan dalam penelitian. Peneliti perlu mewaspadai kehadiran indikator penyusup atau para penumpang gelap. Perlu dipastikan agar tidak terdapat indikator penyusup dalam instrumen yang dapat menurunkan validitas penelitian. Sekian dari saya, itulah penjelasan lembar observasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.